Oke. Kita mulai aja. Silakan, Mbak. Suaranya nggak keluar, Mbak. Mungkin pas sharing belum diklik sound itu tadi. Mbak Wani bisa diulangi Pas sharing, Mbak Wani, Ya. itu pada saat share screen. Mhm. Share screen itu kan di ujung kiri itu ada sound. Nah, itu harus diklik. Oke. Share Share screen. screen. Lihat di ujung kiri bawah. Ujung kiri bawah share sound. Oh, Nah, oke. itu harus diklik. Oke. Biar suaranya muncul kalau di Kita ulangi teman-teman ya. Ayo. Kok macet? Oke, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Senang Luar ya? biasa. Luar biasa. Saya sapa dulu ya di sini. Ada Mbak Yanti. Ada Mbak Santi. Ada Mbak Vita. Hai. Mbak Vita pakai dua ini ya? Ya, Dua account. karena suka ketendang, jadi harus ada dua. Oke. Ada Mbak Naomi dari Lampung. Wow, Lampung. Selamat malam Mbak Naomi. Ini ada yang pakai account Siti, Mbak Siti ya? Undangannya Santi, Oh, undangannya Mbak Santi dari Surabaya ya Mbak? Jakarta. Oh oke, dari Jakarta. Selamat datang Mbak Siti. Mbak Siti masih di mute. Oke. Selamat malam Mbak Dikna. Dari Lampung. Selamat malam Mbak Wani, selamat semuanya. Malam. Mbak Ami lagi di jalan. Selamat malam. Hati-hati ya Mbak Ami. Semoga selamat sampai ke Sangatta. Tidak ada halangan apapun. Amin. Amin. Selamat malam Mbak Reni juga. Ada Mbak Reni. Pak Ne, selamat malam. Ada Pak Swiss juga. Selamat malam Pak Swiss. Ada Mbak Indah Amelia. Malam juga Mbak. Mbak Indah Malam juga, Amelia. Mbak. Malam Pak Swiss. Selamat malam Mbak Indah Amelia. Ada Mbak Dani. Selamat malam Mbak Dani. Sudah beres ya RFD-nya ya, semoga ya. Malam Mbak Wani, maaf ya aku soalnya lagi di luar nih sekalian Ya. prospek ya. Baiklah. Baik, malam ini saya dan Mbak Ana akan memberikan informasi yang tentunya penting ya. Saya minta tolong teman-teman untuk di-mute. Boleh minta tolong di-mute. Boleh minta tolong di-mute ininya. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam. Malam ini kami akan memberikan informasi terkait AFC. Mungkin untuk yang teman-teman leader sih udah tahu ya apa untuk kenapa kita berkumpul di sini. Buat teman-teman yang lain yang undangan, coba tulis di chat di sini. Sebenarnya kita ada acara ini untuk apa sih? Atau teman-teman sebenarnya hadir di sini untuk apa sih? Silakan tulis di chat. Belum ada yang nulis? Silakan hadir di acara ini untuk apa sih?
Ya, pastinya karena diundang ya mungkin ya. Jadi masih malu-malu nih Mbak Ana nggak mau nulis nih. Jadi mungkin karena diundang untuk hadir di acara ini. Oke, baik. Kalau begitu nggak berlama-lama, saya akan sampaikan acara ini ke Mbak Ana untuk dilanjutkan. Silakan Mbak Ana. Oke, makasih Mbak Wani. Sebentar Semangat ya. pagi teman-teman. Pagi, Semangat. semangat pagi, Mbak Ana cantik. Mbak Dani, goyanganmu bikin aku deg-degan. Sebentar ya, saya kok ngehang tumben. Ini ke ininya laptopnya. It's okay. Iya. Silakan Mbak Ana, nggak apa-apa biasa tadi nggak apa-apa, kenapa nih jadi ngehang ya? Oke, ya teman-teman, ini kebanyakan kan sudah pada saling kenal ya, tapi ada beberapa tamu undangan yang belum saling kenal atau mengenal saya. Kenalkan, nama saya Ana Restiana. Saat ini domisili saya ada di Banyuwangi. Saya single mom dengan 2 orang putra. Nah, saya akan cerita teman-teman, kenapa sih saya tertarik banget dengan AFC ini dan kemudian ikut bergabung di The Miracle, AFC The Miracle. Tadinya saya tahu produk ini dari kakak saya. Pada saat kakak saya pulang kampung ke Banyuwangi, itu dia bawa sop 100. Dia bilang, cicipin ini, produknya bagus. Ya karena suruh nyicipin ya pasti cuma 1 saset ya. Kemudian saya nyicipin, udah gitu aja. Terus kemudian saya hanya tahu dari dari sponsor IG itu bolak-balik keluar Asanti dengan AFC-nya. Dia bawa sop yang tadi saya konsumsi dari kakak saya, itu dia juga minum. Cuma sekedar itu saja. Kemudian bulan Juni 2020 ya, teman kakak saya tadi itu menawarkan pada saya bisnis ini, bisnis AFC, karena pada saat itu saya masih berada di bisnis multi level marketing lain. Akhirnya saya mengabaikan tawarannya karena saya juga lagi sibuk di bisnis kue saya. Kemudian teman-teman, selang 9 bulan Mbak Anis yang nawarin saya tadi itu datang ke Banyuwangi bersama Mbak Ari Puspita. Tujuan awalnya cuma silaturahmi ya, karena Mbak Anis dan Mbak Ari itu lagi roadshow beberapa kota di Jawa, dan salah satunya adalah Jawa Timur, Banyuwangi. Terus kemudian dia datang ke rumah saya, nggak ngomong apa-apa, nggak nawarin apa-apa gitu. Tapi kemudian saya yang ngejar ke Mbak Anis, karena beberapa orang di Banyuwangi, teman-teman saya itu sudah ada yang konsumsi AFC. Saya tanya, orang Pemda itu timnya Mbak Anis ya? Mbak Anis diem aja. Terus saya kejar, terus akhirnya Mbak Anis dan Ari menjelaskan ke saya tentang AFC ini, teman-teman. Begitu ada satu cerita, itu yang membuat saya langsung, saya oke dan closing. Cerita itu adalah tentang ceritanya Ci Eni. Teman-teman yang sudah lama pasti tahu ya Ci Eni ya. Ci Eni itu leader di atasnya Mbak Anis dan Pak Yusuf. Mbak Anis hanya cerita begini, Mbak Ana, ini ada loh orang direct selling, Mbak Eni, dia udah 20 tahun dan penghasilannya udah 400 jutaan di tempat lama. Levelnya presiden, direktur, presiden tim. Lalu saya mikir gini, dia sudah lama di direct selling, dia juga memproduksi suplemen kesehatan dan penghasilannya udah 400 juta. Kok tiba-tiba mau pindah di kapal yang baru 3 tahun ini gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Nggak mungkin seorang leader sebesar dia, levelnya setinggi itu serta-merta mau pindah. Pasti ada sesuatu ini, dan sesuatu itu pasti bagus. Nggak lama saya nggak tanya seperti apa company-nya, seperti apa produknya, saya nggak tanya seperti itu. Tetapi dasar saya adalah saya harus ikut juga. Karena menurut saya teman-teman, saya yang harus membiayai 2 anak saya membutuhkan income tambahan yang eksponensial, jadi bukan linier. Kalau linier itu hanya
1 bulan dapat penghasilan 10 juta, bulan depan 10 juta, bulan depannya lagi 10 juta, itu linear. Tapi saya butuh penghasilan yang eksponensial, bukan lagi penjumlahan tapi perkalian. Kenapa? Karena saya harus menanggung 2 anak saya yang dua-duanya kuliah. Kalau saya hanya mengandalkan uang tabungan saya, berapa lama tabungan saya akan bisa bertahan menghidupi saya dan anak-anak? Kalau saya hanya bertahan di bisnis kue, berapa kuat saya untuk menjalankan bisnis kue ini? Akhirnya saya memutuskan gabung di Mbak Anies pada tanggal itu juga, yaitu 2 April 2021. Lama ya, pada saat itu saya ditawarin Juni 2020, 9 bulan kemudian baru saya mengiyakan tawaran Mbak Anies tersebut. Terus kemudian di sini saya pikir gini, kalau misalnya di tempat saya yang lama, saya sebelumnya di direct selling juga teman-teman. Jadi untuk multi level marketing seperti ini sudah tidak asing buat saya. Pasti akan disuruh mengajak orang kayak gitu ya. Tetapi teman-teman, pada saat saya masuk di sini, 1 bulan pertama itu penghasilan saya sama seperti di tempat yang lama saya kerjakan 2 tahun. Nominal yang saya tempuh 2 tahun di sana itu hanya 1 bulan saya dapatkan di sini. Langsung saya menganggap bahwa ya udah, saya akan serius di bisnis ini. Kenapa? Karena itu tadi, sama-sama mengerjakan hal yang nyaris sama ya, tapi penghasilannya jauh berbeda. Ya saya pilih ini. Benar yang dikatakan oleh Pak Niko, kalau di tempat lain kamu kerja 10 tahun aja kuat, kenapa di tempat ini 2 atau 3 tahun kamu nggak kuat? Hasilnya lebih besar banget teman-teman. Sangat besar. Terus kemudian kenapa saya kok pengen sekali bisa sukses di sini, karena ini teman-teman, saya punya impian itu banyak banget, impian saya banyak. Orang bisa mencapai impiannya, itu kan salah satunya harus banyak duit ya, impian salah satunya itu. Meskipun orang tersebut ingin membantu banyak orang, ingin bersedekah, itu kan juga butuh duit yang besar. Impian utama saya apa teman-teman? Saat masa tua saya nanti, saya akan tetap punya penghasilan dan saya tidak akan merepotkan anak-anak saya. Itu impian terbesar saya. Pada saat usia tua nanti, saat teman-teman saya yang PNS itu pensiun mendapatkan hasil, saat teman-teman saya yang kerja kantoran di kantor-kantor besar itu mempunyai properti yang banyak untuk menghidupi mereka, saya juga harus punya passive income yang menghidupi saya. Gitu. Dan itulah big why saya, kenapa saya harus serius di AFC ini. Oke, next Mbak Mani. Mbak Wani, next Mbak. Oke, teman-teman kalau misalnya ada undangan seperti ini, ada undangan di bisnis baru seperti ini, teman-teman harus pastikan seberapa kuat perusahaannya, seberapa kuat, seberapa bagus produknya, dan seberapa besar income-nya. Terus kemudian teman-teman juga harus melihat, teman-teman ada di grup seperti apa. Saya dan teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung di grup The Miracle Family ini itu sangat-sangat bangga sekali ya, karena apa? Semakin hari teman-teman kita itu bertambah dari ujung ke ujung. Sebagian besar ada di Pulau Jawa, di Kalimantan ada, bahkan di Papua ada. Jadi dengan bisnis ini nggak semata-mata kita ngomongin uang, tapi kita akan terus bertambah pengetahuannya, terus bertambah pertemanannya, dan pastinya ya kesehatannya kita akan tetap terjaga. Itu. Oke, next Mbak Fani. Nah ini teman-teman ya, sebelumnya ini adalah siklus hidup, siklus kehidupan manusia. Pada saat awal kita dilahirkan sebagai seorang bayi, belajar merangkak, belajar berdiri, kemudian sekolah, lulus kuliah, cari kerja, kita ada di masa produktif, kemudian tua, renta, dan kemudian mati. Itu adalah siklus kehidupan manusia. Next. Sekali lagi ya teman-teman, ini kita nggak ngomongin takdir, tapi kita ngomongin siklus kehidupan. Bahwa
Orang meninggal itu karena terjadi penuaan. Sel-sel di dalam tubuhnya itu banyak yang rusak dan mati. Kemudian organ-organnya tidak berfungsi. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Karena itu tadi, tidak bisa membuat sel-sel yang baru. Oke, next Mbak Wani. Ini teman-teman, kita lihat bersama di sini. Dan dalam tubuh kita itu banyak sekali terdiri dari sel. Dan jumlahnya bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. Di otak kita ada selnya, di darah ada selnya, di kulit ada selnya, di organ yang lain, jantung, paru, kulit, sendi, itu semua terdiri dari sel-sel. Nah, sel-sel itu setiap hari mati sejumlah miliaran. Bahkan ada yang menghitung 432 miliar sel kita yang mati. Apakah diganti? Diganti, tapi bukan sejumlah yang mati. Next, Mbak Wani. Nah, teman-teman tahu kenapa sel di tubuh kita ini mati? Ternyata kebanyakan itu dari gaya hidup kita yang nggak sehat. Makanan kita nggak sehat, minuman kita nggak sehat, kita sering konsumsi makanan kaleng yang banyak berpengawet, terus kemudian meskipun makan buah ternyata banyak pestisidanya, makan sayur ternyata banyak pestisidanya, terus kebiasaan buruk lainnya teman-teman. Misalnya, tidur terlalu malam, begadang terus, minuman beralkohol, dan yang paling banyak saat ini adalah radiasi dari gadget kita. Oke, next. Akhirnya apa? Teman-teman ketahui bahwa penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia adalah penyakit jantung, stroke, paru, infeksi saluran nafas, diabetes ini paling banyak, kanker hati. Next, Mbak. Nah, kemudian ada istilah stem cell terapi. Teman-teman tahu nggak stem cell terapi itu apa ya? Ada yang udah tahu? Ada yang tahu? Terapi stem cell ini merupakan metode, teman-teman, metode pengobatan baru untuk berbagai penyakit. Jadi, kalau teman-teman searching di Detik Health, itu salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit besar di Jakarta, biaya untuk stem cell per selnya itu Rp2, teman-teman. Jadi bayangkan saja, kalau kerusakan itu ada pada jantung, 1 miliar di kerusakan di sel di jantung, 1 miliar di otak, 1 miliar di paru, berapa pasien itu akan membayar untuk terapi stem cell ini? Nah, di sini ada gambaran bahwa oh ya, ini saya kenalkan Dr. Arnold. Saya juga belum kenalan jabat tangan sih. Tapi saya mengenal ini adalah dokter pertama yang mengenalkan terapi stem cell ini. Jadi teman-teman, stem cell itu pabriknya sel di dalam tubuh kita. Karena pabrik, dia memproduksi sel-sel untuk semua organ tubuh kita. Dia memproduksi sel untuk ginjal, dia memproduksi sel untuk reproduksi kita, memproduksi sel untuk hati, untuk jantung, untuk paru, untuk otak, untuk kulit, semua yang menghasilkan adalah si pabrik ini, stem cell ini. Next, Mbak Wani. Next, Mbak. Ya, bentar. Kenapa tidak bereaksi? Nah, tapi sayangnya stem cell di dalam tubuh kita pada saat usia 18 tahun sudah non-aktif. Artinya apa? Pabriknya udah nggak mau lagi memproduksi. Disitulah terjadinya proses penuaan. Ketika terjadi proses penuaan itu, banyak muncul penyakit degeneratif, misalnya stroke, jantung, diabetes mellitus, Alzheimer, yang mengakibatkan kematian. Kenapa kok bisa terjadi ini? Ya itu tadi, si pabriknya udah nggak mau memproduksi, sementara kita mempunyai gaya hidup yang tadi saya sebutkan, pemicu sel-selnya mati, akhirnya sel yang mati banyak banget, teman-teman. Makanya itu sekarang orang-orang lagi jor-joran. Ada terapi stem cell di sana, ada terapi stem cell di sini.
dan biayanya sangat luar biasa. Teman-teman hitung sendiri saja. Tadi rumah sakit di Jakarta itu satu sel dia mengklaim harganya Rp2. Ya, kalikan saja misalnya yang rusak setiap hari 420 miliar. Berapa orang itu akan mengeluarkan biaya untuk terapi stem cell? Next, Mbak. Nah, fungsi utamanya yang tadi sudah saya sebutkan, dia akan mengaktifkan kembali stem cell di dalam tubuh kita. Kalau dia udah aktif, artinya apa? Proses penuaannya akan diundur. Karena apa? Pabriknya sudah membuka lagi, membuka produksi untuk sel-sel baru. Dia akan memproduksi sel untuk jantungnya, dia akan produksi sel untuk pankreasnya, untuk matanya, untuk otaknya, untuk jantung dan parunya, seperti itu. Dan standar terapi ini adalah 6 bulan. Kalau misalnya 1 bulan, ya kemungkinan ya belum bisa memenuhi sel-sel yang rusak tadi. Makanya di terapi stem cell itu ada standarnya, yaitu 6 bulan. Next, Mbak. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang bahwa pada saat Anda diundang di suatu bisnis preview seperti ini, teman-teman harus tahu seberapa kuat perusahaannya, seberapa bagus produknya, dan income yang ditawarkan, potensi income yang akan didapatkan itu seberapa besar. Oke, mari kita lihat untuk AFC ini. AFC ini brand Jepang, teman-teman. Kalau saya boleh tahu, teman-teman silakan chat. Brand Jepang apa yang paling teman-teman kenal? Honda. Oke, kalau orang sudah mengenal brand Jepang, itu pasti pertama yang mereka kenal adalah kualitasnya. Sudah nggak bisa dipungkiri lagi, semua orang akan ya Yamaha, Suzuki, Yamaha. Semua orang akan mengakui bahwa brand Jepang ini kualitasnya sangat bagus. Yang kedua adalah apa? Perusahaan Jepang itu long term, dia usianya itu panjang banget. Teman-teman tahu Fujifilm itu dari Jepang juga. Sebelum saya lahir, Fujifilm sudah lahir. Sampai saya tua, dia juga masih tetap ada. Kao, produk Kao, itu sudah dari zaman dulu. Sampai sekarang, masih ada produk Kao. Artinya apa? Kalau sudah namanya brand Jepang, pertama adalah kualitasnya, kedua adalah perusahaannya long term, jangka panjang. Rata-rata perusahaan di Jepang seperti itu. Nggak ada yang sekarang dibuka perusahaannya 6 bulan kemudian kolaps, nggak ada. Nah, AFC juga seperti itu, teman-teman. AFC ini adalah perusahaan Jepang, dia bergerak di bidang farmasi non-kimia. Singkatannya sendiri Asayama Family Club. Rata-rata perusahaan di Jepang itu menggunakan nama keluarga. Ada Honda, ada Suzuki, ada Kawasaki, ada Yamaha. Itu adalah nama-nama keluarga. Asayama pun nama keluarga. Dia adalah keluarga terkaya nomor 2 di kota Shizuoku, Jepang. Yang pertama siapa ya? Yang pertama ternyata Yamaha, teman-teman. Jadi keluarga Yamaha terkaya pertama. Kemudian yang kedua adalah keluarga Asayama. Dia berdiri tahun 69 di Shizuoku. Terus dia satu-satunya, teman-teman, perusahaan farmasi yang masuk bursa saham Tokyo. Suatu perusahaan kalau udah masuk ke bursa saham, artinya apa? Finansialnya sangat kuat. Jadi kalau mau mencari perusahaan yang finansialnya kuat, salah satu parameternya adalah perusahaan tersebut sudah masuk bursa saham. Dan bursa saham yang paling rumit itu Tokyo dan New York. Yang persyaratannya paling ribet itu Tokyo dan New York. Jadi suatu perusahaan kalau udah masuk ke bursa saham Tokyo atau New York, itu artinya udah nggak bisa dibantah lagi kekuatan finansialnya. Dan kemudian dia satu-satunya perusahaan farmasi pertama di Jepang yang
sudah mendapatkan sertifikat GMP, teman-teman. GMP ini apa sih? GMP ini konsep manajemen yang berbentuk prosedur atau cara kerja untuk menghasilkan produk. Jadi dari prosesnya aja, si AFC ini sudah benar-benar harus melihat ini bagus untuk dipasarkan. Oke, Mbak, next. Next, Mbak Wani. AFC ini di Indonesia ada di beberapa kota, teman-teman. Kantornya ya, ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan nantinya akan ada di Bandung. Dan AFC ini, teman-teman, dia di satu gedung itu bukan menyewa tempat, tapi dia membeli tempat tersebut. Misalnya teman-teman yang ada di Surabaya, teman-teman lihat di Geraha Bukopin, pada saat masuk di Geraha Bukopin, di lobinya lihat sebelah kiri itu ada AFC di situ. Nah, dia nggak sewa. Space itu nggak disewa, tapi dibeli. Di Jakarta juga, di Medan juga, Bali, Bandung juga. Artinya apa? Kalau ini perusahaan yang yang tabrak lari, dapat customer banyak terus kemudian dia menghilang, itu nggak akan mungkin. Karena AFC ini membeli, bukan menyewa tempatnya. Ya, next, Mbak. Nah, 3 tahun yang lalu AFC ini bekerja sama dengan Indonesia. Awalnya AFC hanya bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Hong Kong, Korea, terus kemudian Malaysia, Thailand, Vietnam, itu dalam bentuk apa penjualannya? Retail, teman-teman. Pada saat dibawa ke Indonesia, dia penjualannya melalui direct selling atau network marketing. Jadi itu hanya channel distribusi aja ya, teman-teman. Ada yang penjualan langsung, yaitu retail, dan di Indonesia dibentuk penjualannya berupa direct selling. Dan dia punya visi nih, AFC Indonesia. Kalau di Indonesia namanya AFC Life Science. Dia ingin menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia, dengan menyediakan produk-produk inovasi yang terbaik dan teruji, dan disertai dengan sistem bonus terbaik. Dan terbukti nih teman-teman, sistem bonusnya terbaik. Terus kemudian misinya menjadi wadah transformasi ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kita harus berterima kasih kepada Pak Ernest Prayuda, dia foundernya AFC. Dia ini yang berjuang untuk membawa AFC ke Indonesia dalam bentuk direct selling. Apakah dengan mudah dia membawa seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena butuh waktu 1 tahun dia untuk meyakinkan owner AFC bahwa AFC akan dibawa ke Indonesia dalam bentuk direct selling. Mereka pertamanya menolak. Lah kenapa? Orang saya retail aja saya sudah mendapatkan untung banyak. Maksudnya dari sahamnya itu dia sudah banyak mendapatkan keuntungan dari situ. Kenapa harus di Indonesia harus menggunakan direct selling? Nah, dari presentasi Pak Ernest tadi, akhirnya diizinkan oleh AFC. Dan di Indonesia, AFC itu kontraknya untuk Indonesia 10 tahun dan diperbarui lagi. Untuk 10 tahun diperbarui lagi. Itu disaksikan oleh duta besar, teman-teman. Jadi bukan hanya disetujui aja, tapi direstui oleh duta besar Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Pak Ernest Prayuda sebagai foundernya, dan co-foundernya adalah Pak Michael Tampi. Kalau ini teman-teman pasti tahu ya, ini sultannya Indonesia, Pak Michael Tampi. Dia yang membawa izin Ferrari ke Indonesia, dia yang membawa izin Starbucks ke Indonesia, yang membawa izin Baskin & Robbins di Indonesia. Dia memiliki banyak sekali perusahaan. Oke, next Mbak. Nah, AFC sebagai perusahaan, dia juga mempunyai program namanya AFC Care, teman-teman. Ini wujud untuk AFC peduli kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir itu dia membangun AFC Health Center di Lombok. Yang biayanya 2 miliar. Jadi nggak main-main ya dia, nggak hanya ngomongin tentang bonus, tapi dia ada yang disisihkan untuk masyarakat Indonesia. Oke, next Mbak. Nah, setelah company-nya sudah saya jelaskan tadi, teman-teman
makin tahu ya kalau kita sudah ada di perusahaan yang bagus, yang kuat. Teman-teman yang baru juga makin pede. Oh, ternyata benar yang undang saya ke sini, ternyata benar perusahaannya sekuat ini. Bukan ke perusahaan yang ecek-ecek. Di Indonesia memang baru 3 tahun. Tapi di Jepang sana dia dari tahun 69. Gitu. Nah, sekarang tentang produknya. AFC ini unik, teman-teman. Dia menciptakan produk di masing-masing negara itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Nah, di Indonesia dia menciptakan produk-produk ini. Ada sop 100, ada Utsukushi, ada sop Subarashi, dan ada serum Senjisuru. Next, Mbak. Ini ada Utsukushi ya, teman-teman. Utsukushi artinya apa? Utsukushi. Ya, kalau lihat di Google Translate arti Utsukushi ini cantik. Ya, memang ini cantik banget Utsukushi ini. Dia bahan utamanya itu adalah salmon DNA, teman-teman. Nggak sembarangan dari ikan salmon mana, nggak sembarangan. Dia diambil dari ikan salmon yang ada di utara laut Hokkaido. Nama ikannya Oncorhynchus keta salmon. Hanya ada di utara laut Hokkaido. Itu bahan utamanya Utsukushi. Kemudian ada bahan-bahan lainnya, banyak bahan-bahan lainnya, dan itu bagus sekali untuk tubuh kita. Takara kombu ini bagus sekali teman-teman. Dia meningkatkan dan menghidupkan NK cell. NK cell itu apa? NK cell itu natural killer cell. Di dalam tubuh kita, di perut kita, di usus kita, itu ada tentara-tentaranya, sel tentara. Fungsinya untuk apa? Karena dia sel tentara, ya pastinya kalau ada penjahat datang, dia yang akan menghalau, dia yang akan matiin. Yang terjadi apa? Sel tentaranya itu semakin lama semakin berkurang. Fungsi Utsukushi pada bahan yang Takara kombu inilah yang akan menghidupkan kembali NK sel kita. Natural killer cell kita itu dibangunkan lagi, diperbaiki yang rusak, diganti yang mati oleh si Takara kombu ini. Kemudian ada apa lagi nih? Resveratrol ini bijinya anggur. Biji anggur ini baik buat apa? Buat sendi. Ada kiwi, biji kiwi baik buat apa? Kulit. Ada kolagennya. Kolagennya ini 10 kali lipat teman-teman dibandingkan kolagen biasa. Makanya ini diburu oleh ibu-ibu yang senang sekali dengan kecantikan wajah. Tapi juga di sini kesehatannya juga ada. Dia mengandung bakteri baik triliunan, teman-teman. Jadi probiotik triliunan yang ada di Utsukushi ini. Jadi kalau ada pembandingnya, 1 saset Utsukushi itu sebanding dengan 1000 botol, saya sebutkan mereknya ya, 1000 botol Yakult. Nah, kalau teman-teman minum Yakult 1000, kuat nggak? Nggak ya, begah ya pasti. Tapi jumlah probiotiknya itu 1000 botol sama dengan 1 saset Utsukushi. Sedemikian bagusnya probiotik yang ada di Utsukushi, teman-teman. Kemudian apalagi nih, glutathione. Glutathione ini ibunya antioksigen. Antioksidan itu apa ya? Senyawa. Dia senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Jadi bagus semua bahan-bahannya, teman-teman. Oke, Mbak. Next. Nah, produk AFC itu ada namanya paten fungsi. Apa yang dimaksud dengan paten fungsi? Paten fungsi itu sudah diuji klinis dan sudah terbukti dengan klaim yang dia sebutkan. Kalau misalnya teman-teman agak bingung paten fungsi itu apa sih? Baiklah, saya akan beri contoh. Misalnya teman-teman panas badannya, ada anaknya panas juga, suaminya panas, atau saudaranya panas. Kira-kira minum obat apa? Ada yang Panadol, ada yang apa, ada yang Bodrek misalnya gitu. Tetapi salah satu kandungan di obat yang teman-teman sebutkan tadi, itu ada kandungan parasetamol. Nah, parasetamol itu punya paten, dia akan menurunkan panas. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi orang si A, si B, si C pada saat panas dia diberikan paracetamol, panasnya akan reda. Yang berbeda apa? Waktunya. Si A mungkin 10 menit, si B butuh waktu 1 jam, si C butuh waktu setengah jam. Tetapi fungsinya tetap sama, yaitu meredakan panas. Seperti itu teman-teman yang dimaksud dengan paten fungsi. Nah, Utsukushi sendiri, dia sudah mendapatkan paten fungsi, sertifikatnya didapat dari 3 negara, Jepang, Korea, dan Cina. Apa saja paten fungsinya? Pertama, anti tumor. Itu tadi ya teman-teman yang saya sebutkan. NK sel kita sudah diaktifkan kembali oleh kandungan yang ada dalam Utsukushi. Yaitu apa? Takara kombu tadi. Dia diaktifkan, akhirnya apa? Pada saat ada sel jahat datang, si NK sel bisa menyerang. Dengan cara apa? Digebosin. Si sel yang jahat tadi ini digebosin, teman-teman. Akhirnya dari data yang ada, sel kanker seperti ini akan mengecil. Mengecil, dan hilang. Tapi sekali lagi, klaimnya adalah harus menggunakannya selama 6 bulan dengan dosis yang tepat. Yang kemudian, yang kedua adalah dia meningkatkan imun. Pada saat imun meningkat, teman-teman tidak akan mudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang ada. Nah, orang-orang yang sudah kena COVID, mereka akan mengkonsumsi ini jor-joran, teman-teman. Hanya 2 saset, 3 saset, enggak, tapi 8 saset. Kenapa? Karena ini juga berfungsi untuk membersihkan paru-parunya. Untuk orang-orang yang COVID. Yang enggak COVID, enggak apa-apa minum. Enggak apa-apa. Karena apa? Ini dia ada paten manfaatnya, paten fungsinya, yaitu meningkatkan imun. Imunnya semakin tebal, ya si COVID-nya juga akan susah menyerang orang tersebut. Gitu. Yang ketiga adalah dia melawan hepatitis C. Jadi kerjanya si Utsu ini di usus dan di hati, teman-teman. Oke, Mbak, next. Nah, ini Subarashi. Subarashi artinya apa? Subarashi artinya hebat, teman-teman. Awesome, great, keren. Tapi memang benar hebat. Jadi, Subarashi ini bahan utamanya triple peptide. Ada yang tahu peptide itu apa? Pasti tahu ya. Kalau anak-anak fisika kimia pasti tahu. Peptide itu adalah peptide itu peptida, teman-teman, yaitu protein yang dipecah sedemikian rupa sampai sekecil mungkin sehingga bisa masuk ke tubuh manusia dengan cepat. Itu peptide. Jadi dia ada tiga bahan utamanya, itu triple peptide. Yang pertama dari salmon ovary peptide. Jadi di telurnya salmon itu ada cangkangnya dan itu yang diekstrak untuk bahan si Subarashi ini. Dia yang nantinya akan meregenerasi sel. Jadi ini yang disebut marine placenta, teman-teman. Yang tadi yang di awal saya sudah bilang ada stem cell dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian dari situ mereka punya ide, orang Jepang itu punya ide. Kalau gitu kita bikin saja. Kalau dari plasentanya manusia nggak boleh. Udah nggak boleh, itu haram. Di manapun nggak boleh. Terus kemudian plasenta apa yang bagus lagi? Rusa. Tapi ternyata setelah ditemukan ovary peptide ini, marine placenta lebih bagus dibandingkan plasentanya rusa. Jadi ini salmon ovary peptide SOP ini itu sangat bagus sekali untuk meregenerasi sel kita. Kalau kita terapi terus ini selama 6 bulan, tadi kan ada kesepakatannya ya, memang ini terapi stem cell itu harus 6 bulan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman terapi di tempat lain, misalnya di rumah sakit atau di apa, teman-teman bisa hitung-hitungan berapa jumlahnya, berapa uang yang dikeluarkan kalau terapi stem cell di tempat lain dibandingkan dengan mengkonsumsi Subarashi selama 6 bulan dengan dosis yang tepat. Kemudian yang kedua, sarden peptide. Sarden peptide ini adalah diambil dari ototnya sarden, teman-teman. Canggih ya, AFC ya. Ototnya sarden diambil, kemudian dia bentuk tadi peptida yang protein yang dipecah-pecah sehingga menjadi satuan yang sangat kecil. Satuannya berapa? 600 Dalton, teman-teman. Kecil sekali.
Kalau tadi utsukushi saya belum sebutkan ya, dia 800 Dalton. Nah, sarden peptide inilah yang fungsinya melindungi jantung. Dia yang akan menekan hipertensi juga. Yang akan membuat normal tensi kita menjadi ke standarnya itu ya karena sarden peptide ini, teman-teman. Terus kemudian ada lagi vegan peptide. Vegan peptide itu diambil dari kita sebutnya fruit flow. Teman-teman tahu tomat ya? Buah tomat itu kan ada bijinya. Biji tomat itu ada lendirnya kan, teman-teman? Kayak gel gitu. Nah, itu yang diekstrak oleh AFC. Dan ini masuk sejarahnya Jepang. Karena apa? Ilmuwan Jepang itu tidak mau kerjasama dengan ilmuwan lain. Tetapi pada saat menciptakan vegan peptide ini, dia kerjasama dengan ilmuwan dari Inggris. Pertama kalinya, nggak tahu nanti akan diulang lagi kerjasama dengan ilmuwan mana, nggak tahu. Tapi yang jelas ini pertama kalinya dalam sejarah Jepang. Oh, kalau gitu besok saya ke pasar aja, Mbak. Saya mau beli tomat 3 kilo. Saya ambil bijinya, misalnya seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu juga, teman-teman. AFC ini bahan-bahannya bahan-bahan alami yang kualitasnya tinggi, kemudian dikombin dengan apa? Teknologi tinggi. Jadi dia dibuat ekstrak, nggak cuma beli tomat lalu di jus diminum, enggak. Dan vegan peptide inilah yang fungsinya mencegah pengentalan darah. Jadi kalau dia dibandingkan dengan aspirin, sama-sama mencegah pengentalan darah, dia akan lebih aman, jauh lebih aman. Aspirin bisa membuat tipis pembuluh darah kita, dia tidak. Oke, terus kemudian ada kandungan-kandungan lainnya, ada glutathione juga, ada viskolagen, kemudian ada kondrotione, amino asid, dan lainnya. Oke, Mbak Wani, next. Sama seperti utsukushi, teman-teman, Subarashi juga punya paten fungsi. Masih ingat kan ya artinya paten fungsi tadi? Paten fungsi itu teruji dan terbukti. Kalau misalnya diuji klinis saja, itu nanti keluarnya hanya testimoni. Misalnya dari 10 orang, 7 mendapatkan manfaatnya, 3 enggak. Itu hanya testimoni dari uji klinis. Tetapi kalau paten fungsi diuji cobakan ke 100 orang, 1 orang tidak mendapat manfaatnya, tidak akan diberikan sertifikatnya, teman-teman. Artinya apa? Kalau sudah ada paten fungsi, teman-teman harus yakin bahwa ini sesuai yang diklaim, yang dituliskan, sesuai yang dituliskan itu. Yang pertama apa? Manfaatnya, regenerasi sel. Tadi kita sudah belajar ya mengenai stem cell itu apa, lalu kemudian regenerasi sel ini dapatnya dari mana, dari salmon ovary peptide tadi, terus kemudian fungsinya apa? Ya fungsinya itu tadi. Tadinya stem cell kita sudah tidur, sudah nonaktif pada usia 18 tahun, oleh si Subarashi ini dibangunkan lagi. Sel-sel yang rusak diperbaiki, sel yang mati diganti, sel yang masih baik, yang masih sehat diprotek sama dia. Pinter ya teman-teman, pinter banget ini si ilmuwan AFC ini. Kemudian yang kedua dia melancarkan sirkulasi darah. Karena orang Indonesia itu suka makanan yang lezat-lezat, yang berlemak, lemak jahat, lemak baik diembat semua, gula, terus kandungan garam yang tinggi, akhirnya apa? Akhirnya terjadi plak di pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu seperti pipa, teman-teman. Jadi kalau dia sudah ada plak-plaknya, akhirnya dia menyempit. Nah, kalau udah menyempit, dia menyalurkan darahnya ke jantung terganggu, mengalirkan darah ke otak terganggu. Akhirnya terjadi apa? Kalau ke otak terganggu, penggumpalan di darah di otak, akhirnya stroke. Kalau penggumpalan darah terganggu di mana itu namanya di jantung, yang terjadi apa? Orang itu harus pasang ring. Itu. Jadi fungsi kedua paten manfaat dari si Subarashi ini adalah melancarkan sirkulasi darah. Yang ketiga mencegah pembekuan darah. Siapa tadi yang bertugas, teman-teman? Fruit flow ya, si vegan peptide itu yang bertugas untuk mencegah pembekuan darah. Terus kemudian antihipertensi. Antihipertensi siapa yang bertugas tadi? Ototnya sarden tadi, teman-teman. Sarden peptide tadi yang membuat si produk ini punya fungsi, punya paten manfaat
yaitu untuk menjaga hipertensi menjadi ke standar lagi. Jadi jangan khawatir, wah kalau gitu Bapak saya darah tinggi, saya kasih nanti jadi darah rendah, Mbak. Enggak. Dia akan menggiring orang untuk menjadi normal lagi darahnya. Dari 190 menjadi 130 atau 120. Nggak akan menjadi 100, nggak akan menjadi 90, nggak akan menjadi 80, enggak. Dia akan menggiring si orang tersebut untuk menjadi gulanya standar gitu. Nah, teman-teman, yang paling bagus benar itu menurut saya regenerasi selnya ini. Ya, kenapa? Karena memang banyak sekali sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata kemudian itu tadi ada kematian mendadak, ternyata jantungnya. Terus ada lagi yang diabetes. Kenapa diabetes itu? Ternyata pankreasnya, teman-teman, pankreasnya banyak sel yang rusak, akhirnya dia tidak berfungsi bagus. Kalau dia tidak berfungsi bagus, dia tidak bisa menciptakan apa? Tugas pankreas itu sebenarnya kan membentuk insulin. Insulin punya tugas juga. Dia menjaga gula darah. Nah, kalau pankreasnya sudah banyak yang rusak selnya, dia tidak bisa menciptakan insulin, akhirnya apa? Ya gula darahnya agresif. Nggak ada yang jagain kan? Dia bisa naik secepat mungkin dan nggak mau turun-turun, itu yang bahaya. Oke, next, Mbak. Ah, kira-kira seaman apa sih produk AFC ini? Aman banget, teman-teman. Pertama, yang halal pasti ya. Halal iya. Terus kemudian ini diciptakan oleh farmasi non-kimia. Artinya dia bebas dari kimia, bebas dari hormon, bebas dari pestisida, bebas dari logam berat, bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Kurang aman apa produk ini? Dan kemudian di Indonesia sudah masuk ke BPOM RI. Nah, teman-teman, kalau ditawarin oleh teman-temannya, ini produk dari Korea loh, ini produk dari Jepang loh, lihat BPOM-nya, lihat. Kalau dia BPOM RI ML, itu artinya benar-benar dia dari luar, ML itu makanan luar. Tapi kalau dia BPOM RI MD, dia makanan dalam negeri. Bisa jadi license-nya dari luar, tapi dia diproduksi di dalam negeri. Kalau AFC enggak, teman-teman. Bahan dasarnya dari Jepang, diproduksinya di Jepang, risetnya di Jepang, packaging-nya di Jepang, dikirim di Indonesia, ya sudah seperti itu bentuknya. Di Indonesia hanya memasarkan. Keren ya, teman-teman. Semuanya itu ada dokumennya. Nah, seperti yang sudah ditayangkan Mbak Wani ini. Oke, next, Mbak. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Dari company-nya, dari produknya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan lagi sesuatu yang paling seru ini. Karena berhubungan dengan uang, dengan apa yang kita dapatkan ini. Dari produk yang diciptakan oleh company sebagus ini, kira-kira kita dapat berapa besar ini? Ya, Mbak Wani yang akan menceritakan seberapa besar income yang teman-teman akan dapatkan. Mbak Wani, silakan. Oke, baiklah. Keren banget ya. Keren sekali Mbak Ana memberikan presentasinya. Kita akan lanjut ke ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kalau kita masuk ke bisnis ini, apa sih yang ingin kita dapatkan? Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke. Baik, nama saya Wani, nama lengkap saya Wani Daryanti. Sekarang saya seorang ibu rumah tangga. Nah, kenapa sih saya bisa sampai join di bisnis ini ya? Awalnya pada saat bulan April itu, selepas saya mengundurkan diri dari pekerjaan, jadi setelah 26 tahun saya berkarir di industri asuransi, bulan April itu saya mengundurkan diri dan saya berkesempatan ketemu waktu itu dengan Mbak Cici ya. Nah, disitulah saya diperkenalkan dengan produk AFC ini. Lalu ya penjelasan beliau sangat meyakinkan saya sehingga saya
ingin mencoba produknya. Dan memang kebetulan suami saya punya diabetes, dan saya sendiri sebenarnya punya darah tinggi, tapi saya waktu itu nggak fokus ke hipertensi saya. Saya lebih fokus ke penyembuhan untuk suami saya. Nah, jadilah saya mengkonsumsi SOP Subarasi untuk suami, sedangkan saya sendiri konsumsinya UTSU. Nah, pada saat konsumsi itu ya belum merasa apa-apa ya. Tapi pada hari kelima, saya ingat sekali pada hari kelima itu sendi lutut saya yang sakit. Biasa saya kalau naik turun tangga, kebetulan kamar di rumah di atas, jadi naik turun mau ke kamar itu sakit gitu. Tapi hari kelima itu saya ngerasa enak. Saya sampai ini salah nggak ya? Kok aku enak aja ya naik turun naik ke atas atau turun nggak rasa sakit. Saya telepon lah waktu itu ke Mbak Cici. Mbak Cici, memang ini benar ya bisa untuk menyembuhkan sendi lutut yang sakit. Oh, Mbak Cici dengan semangatnya waktu itu, oh iyalah Mbak, pastilah gitu. Oh oke, baiklah. Jadi kalau gitu memang saya teruskan minum Utsukusinya, dan saya juga memperhatikan suami saya minum SOP itu mulai kelihatan memang tanda-tanda mulai tidurnya enak. Mungkin kalau teman-teman yang tahu ya punya kerabat yang diabetes, tahulah bagaimana orang yang punya diabetes, kondisi-kondisi fisiknya tuh kelihatan sekali tanda-tandanya. Setiap malam itu pasti minum, makan, karena dia merasa haus terus, lapar terus, lalu pasti gatal-gatal badannya, kalau tidur tidak pernah tenang, dan kondisi fisiknya kelihatan banget ya. Suami saya dari ukuran bajunya L itu bisa turun sampai ke ukuran S, dan mukanya tuh pucat banget gitu. Nah, baru minggu-minggu pertama memang hanya kelihatannya mulai tidurnya yang mulai enak, mulai tenang tidur, gatal-gatal pada saat tidur itu juga sudah berkurang. Lama-kelamaan kebiasaan minum atau makan di tengah malam itu sudah nggak ada ya. Nah, semakin hari semakin baik, dan itu sebabnya saya juga semakin percaya dengan produk itu. Nah, pada saat bulan Juni kami waktu itu vaksin pertama ya. Vaksin pertama saya di tensi, hampir aja saya nggak bisa masuk. Saya di tensi itu awalnya pakai digital tinggi banget, 200-an. Waduh, gila 200 sih, ngeri banget. Terus saya bilang salah nih pasti. Akhirnya di tensi manual. Dengan manual ternyata waktu itu 170-an. Nah, disitulah saya mulai aware bahwa hipertensi saya nggak main-main nih, itu udah tinggi ya. Jadi semenjak bulan Juni itu saya udah mengkonsumsi SOP. Dan saya juga nggak sadar kalau sebenarnya tangan kanan saya itu setiap posisinya di atas perut itu pasti semutan gitu. Jadi kalau saya lagi makan di meja makan, pegang sendok itu pasti semutan. Dan jadi saya sebentar nyuap, turunin lagi supaya nggak semutan. Posisi misalnya saya lagi masak ataupun saya sedang melakukan aktivitas yang tangannya di atas perut pasti semutan. Itu sangat-sangat mengganggu. Nah, akhirnya saya tetap rutin minum dari semenjak bulan Juni itu. Ya puji Tuhan bulan Agustus semutannya itu sudah hilang, dan sampai sekarang itu sudah hilang. Dan saya semakin percaya bahwa produk ini memang sesuai patennya ya untuk hipertensi, memang sangat memberikan manfaat. Jadi tadi Mbak Ana bilang bahwa produk ini punya paten yang memang terbukti, ya itu yang sudah saya rasakan. Jadi kondisi suami saya semakin membaik, saya juga hipertensi juga sudah terbukti semutannya hilang, tapi tensi saya masih belum di bawah 140, saya masih kejar di situ ya. Nah, cuma memang kan teman-teman juga mungkin tahu kondisi hipertensi itu juga dipengaruhi berbagai macam, kondisi psikis juga pengaruh. Jadi bisa jadi psikis itu juga salah satu yang menyebabkan tensi saya suka naik ya, kayak kita mau divaksin kan pasti grogi kan. Nah, itu juga langsung bikin tensi saya naik. Ya, tapi yang pasti saya rasakan yang tadi itu kesemutan saya sudah hilang dan saya sudah melakukan aktivitas dengan enak. Itu. Nah, bagaimana supaya saya memastikan saya bisa tetap mengkonsumsi produk ini dan saya ingin tetap sehat? Ya, akhirnya saya masuklah ke bisnis ini ya. Dan terbukti dengan masuk bisnis ini, saya bisa tetap mengkonsumsi karena bonus-bonus yang saya terima bisa untuk membeli produk itu kembali gitu ya. Jadi itu memang yang memotivasi saya untuk tetap aktif untuk masuk ke dalam bisnis ini.
Itu aja sedikit latar belakang saya kenapa saya masuk ke bisnis ini. Baik, supaya tidak berlama-lama saya akan masuk. Kalau tadi Mbak Ana sudah menjelaskan mengenai hebatnya perusahaan AFC dan hebatnya produk-produknya AFC yang mempunyai paten-paten manfaat tersebut, saya akan menginformasi apa sih yang akan diterima oleh kita yang masuk ke dalam bisnisnya AFC ini. Oke, menurut teman-teman, emang ada nggak sih bisnis yang modalnya kecil dan tidak berisiko? Ada nggak? Modalnya kecil dan nggak berisiko. Biasanya kan pasti ngomong ya, bisnis itu pasti punya risiko gitu kan. Nah, kita akan lanjutkan di materi ini ya. Oke. Di AFC ini, dengan berbisnis di AFC, maka modal yang sangat AFC ini menawarkan modal yang sangat terjangkau. Dan tempatnya juga fleksibel. Dengan berbisnis di AFC ini, kita akan bisa melakukan aktivitas itu dimanapun kita berada. Dan tidak perlu karyawan pastinya, ya kita bisa menjalankan sendiri. Kenapa? Karena sudah didukung oleh support system secara online. Cukup dengan menggunakan handphone kita sudah bisa menjalankan aktivitas ini. Dan sudah terbukti banyak yang berhasil, ya banyak sekali. Tadi seperti kita lihat di presentasinya Mbak Ana bahwa visinya AFC Indonesia ingin mesejahterakan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia, yaitu dia memang sudah terbukti bahwa AFC ini membuat banyak orang yang berhasil. Ya. Tidak ada risiko, memang tidak ada risiko untuk memasuki di bisnis ini. Dan yang pastinya juga ada aktif dan pasif income. Nah, nanti kita bisa tahu apa sih maksudnya pasif income. Ya. Mulai masuk ke bisnis, kita bicara mengenai bisnis ya. Misalnya, teman-teman dikasih uang 20 juta nih. Mau dipakai untuk apa sih 20 juta itu? Coba di-sharing di chat. Saya mau tahu nih, kalau teman-teman dapat 20 juta, mau untuk digunakan untuk apa itu uang 20 juta? Silakan. Deposit di bank. Ya, Mbak Santi mau deposito di bank. Ada lagi yang lain? Untuk modal usaha, Bu Naomi. Bisa, Bu Naomi. Oke, baik. Banyak ya, banyak yang kita bisa lakukan dengan 20 juta. Ya. Nah, tadi Mbak Santi bilang, bisa di deposito di bank. Memang benar bisa di deposito di bank. Bunga bank saat ini maksimum ya, ini 7%. Sebenarnya sih rata-rata 2-3% sini, tapi ini 7%, ini mungkin ada bank yang bisa ngasih 7%. Tapi dengan 7% aja kita dapat 1,4 juta per tahunnya. Ya, itu lagi belum dipotong pajak gitu. Lalu tadi ada Bu Naomi bilang untuk usaha. Nah, Bu Naomi, kalau usaha bisnis kebab, kita mau franchise ya pastinya ya, kita kan nggak mau repot, kita franchise. Boleh. Berapa tapi modal yang dibutuhkan? Nah, modalnya itu sekitar 25 juta untuk bisnis kebab. Dan yang pastinya karena kita melakukan penjualan langsung, kita harus menggaji juga karyawan, mempekerjakan seorang karyawan atau 2 orang karyawan ya. Dan yang pasti ini kita harus sewa tempat, nggak mungkin ini tempatnya virtual ya. Kita pasti sewa tempat supaya terlihat. Supaya untuk memproduksi juga kebabnya. Oke. Nah, juga ada biaya-biaya operasional yang lain. Mungkin kalau ini sewa tempat di satu, entah di mall, entah di di daerah tertentu, pasti misalnya ada biaya untuk keamanan dan sebagainya ya. Nah, berdasarkan pengalaman untuk bisnis seperti ini, break even point-nya itu akan terjadi pada saat sudah 24 bulan. Jadi 2 tahun baru modal ini akan kembali. Gitu ya. Jadi, kalau tadi jawabannya deposito dan bisnis kebab, apakah ini sudah tepat kalau kita mau masuk bisnis dengan uang 20 jutaan? Nah, di sini kami akan menawarkan bisnis untuk kesehatan di AFC. Bisnis ini mudah banget gitu. Hanya mengajak 2 orang,
maka kita akan langsung mendapatkan bisa untuk dengan mengajak 2 orang tersebut, kita bisa mendapatkan 3,3 juta per orang. Jadi kalau 2 orang kan 6,6 juta. Lalu kita bisa mendapatkan namanya bonus pairing ya atau bonus pasangan. Apa sih bonus pairing? Nanti ya, nanti sabar, nanti saya akan jelaskan. Bonus pairing 1,8 juta. Sehingga total bonus yang kita langsung dapatkan dengan investasi 20 jutaan itu 8,4 juta. Dan ini bisa langsung didapatkan di hari yang sama. Nggak perlu nunggu nanti akhir tahun, nggak perlu nunggu break even point. Ya. Nah, break even point-nya bisa 1 hari, kalau hari itu langsung kita lakukan ya. Atau kita mau 1 bulan juga bisa, mau 1 semester juga bisa. Tapi pastinya kalau kita mengeluarkan modal, kita inginnya kan kembali secepat mungkin ya. Jadi ini semua tergantung dengan kita, dengan aktivitas kita, dengan usaha kita. Nah, juga yang pastinya dengan modal 20 jutaan ini, kita berpeluang untuk mendapatkan 660 juta per bulan. Wow banget kan, 660 juta. Bukan cuma break even loh, tapi potensinya 660 juta. Ini sudah berkali-kali lipat dari 20 juta investasi yang kita tanamkan. Ya, sampai di sini jelas ya? Oke, baik. Nah, gimana caranya untuk kita masuk ke dalam bisnis ini? Nah, untuk masuk ke dalam bisnis ini, sebenarnya kita mengeluarkan bisa aja sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa memilih dengan modal yang 3,4 juta. Nah, kalau masuk dengan modal 3,4 juta, kita masuk ke level Ruby, kita akan langsung mendapatkan paket produk sebanyak 2 box. Ya, 1 paket yang berisi 2 box. Nah, dengan kita masuk ke dalam bisnis ini, kita langsung bisa menjalankan atau mendapatkan hak bisnis dari AFC. Oke, atau kita punya modal 10.200.000, boleh kita masuk ke level Safir. Di level Safir ini kita akan langsung mendapatkan 3 paket produk atau 6 box ya. Jadi 6 box produk. Nah, 6 box atau 2 box ini apa sih yang tadi tuh loh yang dipresentasikan oleh Mbak Ana, bisa SOP Subarasi atau Utsukushi ya. Lalu juga kalau kita punya modal yang 20 juta tadi, 20.400.000 tepatnya, kita bisa masuk langsung ke level Diamond ya. Di level Diamond ini kita dapatnya 6 paket produk atau 12 box ya. Jadi 1 paket itu berisi 2 box. Gitu teman-teman. Sesimpel itu untuk masuk ke dalam bisnis ini. Pada saat kita masuk ke dalam bisnis ini, kita langsung melakukan registrasi dan kita sudah tercatat kita memiliki hak bisnis untuk menjalankan bisnis ini. Bisnis ini akan seumur hidup melekat dan bisnis ini juga bisa diwariskan. Hebat ya. Gitu. Jadi itu sebabnya saya juga ini salah satu yang memotivasi saya masuk, bahwa nothing tulus saya masuk ke sini, saya bisa menjalankan bisnis ini kapanpun saya mau. Ya. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Apa sih yang bisa didapat kalau saya join di AFC ya? Nah, ada 3 bonus secara dari jangka waktunya yang akan diberikan dari AFC. Yang pertama bonus harian. Ya, bonus akan diberikan secara harian. Ada juga bonus bulanan dan juga bonus tahunan. Hebat ya. Saya kerja 26 tahun, saya membayarkannya bonusnya nggak ada yang harian loh, bonusnya bulanan dan bonus tahunan. Ya, ini di sini ada bonus yang secara harian langsung bisa diberikan. Nah, bonus harian itu ada 3 lagi, ada bonus sponsor, ada bonus pairing, ada bonus pass up. Oke, kita lanjutkan. Nah, bonus harian tadi teman-teman sudah tahu ya, di depan saya info bahwa ada bonus sponsor, ada bonus pass up, ada bonus pairing. Oke, sekarang kita coba ke bonus sponsor. Contoh ya, saya langsung aja dengan contoh biar gampang. Contoh ini Mbak Ana ya. Ini Mbak Ana sekarang levelnya diamond. Ya. Lalu Mbak Ana berhasil mengajak saya nih untuk bergabung di AFC. Misalnya hari ini saya ketemu Mbak Ana, lalu saya setuju untuk masuk ke AFC dengan mengambil 6 paket. Tadi 6 paket berarti saya level diamond ya. Nah, hari itu juga Mbak Ana akan menerima bonus sponsor sebesar
3,3 juta. Ini dalam dolar kali rate-nya 10.000 ya. Jadi Mbak Ana akan langsung menerima 3,3 juta. Oke? Atau misalnya Mbak Ana ada saat ini di levelnya Safir. Saya mau bergabung, saya di level Diamond. Saya ingin level Diamond. Maka Mbak Ana akan menerima 2,7 juta. Ya, tapi kalau Mbak Ana di level Ruby, kalau saya bergabung dengan level Diamond, maka Mbak Ana akan menerima 1,8 juta. Paham ya sampai di sini ya? Nah, teman-teman bisa lihat ini perbedaan dari level Ruby sampai ke level Diamond. Di level Diamond inilah perusahaan memberikan bonus sponsor yang maksimal. Kalau kita lihat nih selisihnya ya, untuk yang mensponsori Ruby di sini mensponsori Ruby 300.000. Sementara kalau saya sebagai Diamond, saya mensponsori Ruby 550.000 yang saya terima. Ini selisihnya ada 250.000 ya. Sementara kalau misalnya Safir, saya di sini level Ruby, saya terima 900.000. Tapi kalau saya Diamond, saya terima 1,650.000. Ini ada selisih 750.000. Lumayan ya teman-teman ya. Kalau merekrut Diamond, kalau Ruby merekrut Diamond 1,8, tapi kalau saya ada di level Diamond, saya merekrut Diamond, saya dapatnya 3,3. Ini selisihnya 1,650. Sampai di sini paham? Oke, baik. Nah, ini berikutnya adalah bonus pairing ya. Bonus pairing ini diberikan untuk apabila terjadi pasangan produk antara sisi level kiri saya atau sisi kanan saya. Mungkin saya gambarin aja kali ya. Seperti ini ya. Ini contoh Wani ya. Saya Wani, saya berhasil merekrut Mbak Ana nih contohnya. Lalu saya berhasil juga merekrut Mbak Santi misalnya ya. Di sini Mbak Ana bergabung dengan AFC, dia mengambil misalnya Diamond. Diamond tadi 6 paket ya. Lalu di sini Mbak Santi bergabung untuk di AFC dengan level Safir misalnya, berarti dia 3 paket ya. Maka di sini akan terjadi 3 pairing ya. 3 pairing. Di sini ada 6 paket, di sini 3 paket, maka pairing yang bisa terjadi adalah 3. Paham sampai di sini? Misalnya Mbak Ana merekrut lagi, di sini misalnya Ruby berarti 1 paket, di sini juga Ruby 1 paket, maka untuk Mbak Ana terjadi 1 pairing. Ya, di sini ya. Lalu misalnya Mbak Santi juga merekrut, misalnya merekrut di sini Mbak Santi, sini merekrut juga Ruby, maka untuk Mbak Santi juga di sini terjadi 1 pairing. Paham ya maksudnya ya? Nah, pairing ini akan dilihat tidak terbatas kedalamannya sampai ke bawah-bawah sana ya, ini makanya disebut kedalaman tidak terbatas. Jadi dilihat sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya ada berapa paket produk, itu yang akan dipasangkan. Saya kembali lagi ke depan. Untuk kalau saya ada di level Diamond, maka potensi income untuk pairing, bonus pairing adalah 660 juta per bulan. Dari mana sih saya bisa dapat 660 juta ini? Nah, kalau level Diamond, pairing pertama sampai pairing ke-10 itu di reward ya, dihargai 300.000 per pairingnya ya. Lalu dari pairing ke-11 sampai ke-200 itu 100.000. Berarti dalam sehari, misalnya ini dalam sehari maksimum 200 pairing, maka saya bisa dapat 22 juta. Kali 30 hari maka 660 juta. Sampai di sini paham nggak? Ya, jadi untuk level Diamond, maksimum pairing yang akan di reward, yang akan mendapatkan bonus itu adalah 200. Ya, pairing pertama sampai pairing ke-10 itu diberikan bonus 300.000 untuk 1 pairingnya. Berarti kan kalau ini 10 pairing, berarti 3 juta.
Nah, kalau misalnya pairing ke-11 sampai ke 200 dikali 100.000, maka saya akan dapat misalnya ini ada 9 berapa? Dikurang 11 ini akan mendapat 19 juta. Ya. Jadi total 22 juta dalam satu hari. 22 juta dikali 30 hari jumlahnya adalah 660 juta. Begitu untuk level safir. Kalau level safir potensi income-nya 210 juta per bulan. Dari mana didapatnya ini? Didapatnya kalau untuk level safir, pairing pertama sampai ke 10 itu diberikan bonus 200.000 per pairingnya. Sementara untuk pairing ke 11 sampai ke 60 itu 100.000. Sehingga kalau dikali 30 hari maka totalnya bisa 210 juta. Nah, untuk level Ruby maksimum potensi income-nya adalah 45 juta per bulan. Dari mana? Level Ruby diberikan maksimum 10 pairing per harinya. Nah, per pairingnya adalah 150.000. Sehingga kalau 150.000 kali 10 per harinya, 1.500.000 kali 30 hari 45 juta. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya antara Ruby, Safir, dan Diamond. Di sini sangat-sangat tinggi potensi income-nya. Oke? Ini tadi sudah ya. Kita masuk ke dalam bonus pass up. Bonus pass up ini adalah bonus yang eksklusif untuk level Diamond. Ya. Jadi bonus yang akan diberikan kepada level Diamond dari selisih yang diterima dari member bonus sponsor yang diterima oleh member yang belum menjadi level Diamond. Saya akan gunakan pakai slide yang ini saja. Contohnya dari sini aja supaya lebih jelas. Ya, misalnya saya ada di level Ruby, ya. Lalu sponsor di atas saya adalah Mbak Ana nih. Mbak Ana sudah levelnya Diamond. Ya. Hari ini saya berhasil merekrut seorang Ruby. Artinya hari ini saya mendapat bonus sponsor 300.000. Nah, bonus pass up-nya siapa yang akan dapat? Bonus pass up-nya akan dicari di atas saya siapa yang levelnya Diamond. Ya, ternyata kan Mbak Ana. Nah, berapa yang didapat oleh Mbak Ana? Tadi saya sudah informasikan bahwa bonus maksimal untuk bonus sponsor yang disediakan oleh perusahaan adalah di level Diamond. Jadi ini ada selisih 250.000 diberikan kepada Mbak Ana. Itulah yang disebut bonus pass up. Paham? Oke, jadi sudah ada 3 bonus ya. Ada 3 bonus untuk bonus harian, bonus direct sponsor, bonus pass up, dan bonus pairing. Oke. Nah, bonus bulanan. Bonus bulanan itu di sini disebutnya bonus unilevel. Bonus ini adalah untuk menghargai proses mendevelop ya, proses pengembangan tim ya. Bonus ini diberikan kepada seorang leader yang berhasil mengembangkan tim di bawahnya sampai kedalaman 10 level di bawahnya ya. Kalau kita lihat di contoh ini, maka si A ini adalah level 1-nya orang ini ya. Yang di bawah ini adalah level 2-nya. Nah, tapi ada syaratnya untuk mendapatkan bonus level ini. Syaratnya bahwa saya di sini sebagai leader harus mendapatkan bonus dalam sebulan minimal 8.250.000 ya, dari bonus sponsor dan bonus pairing. Ya. Begitu juga dari tim-tim di bawah saya, mereka harus qualified memiliki bonus 8.250.000, barulah bonus unilevel itu dapat saya terima. Bonus unilevelnya sebesar ini ya, dari level 1 saya mendapatkan 75.000. Dari level 2 juga 75.000 ya, kali sekian orang yang di level tersebut yang qualified memiliki bonus dalam sebulan 8.250.000. Oke? Sampai di sini paham ya? Oke, kalau tadi ada kita sudah bonus harian, bonus bulanan. Nah, ini yang terakhir adalah bonus tahunan. Bonus tahunan juga diberikan dalam bentuk uang ya.
dilihat dari jumlah pairing yang berhasil kita buat dalam periode produksi dari 1 Oktober sampai 25 September. Ya, contoh untuk yang sekarang ini dari 1 Oktober 2021 sampai 25 September 2002. Nah, dalam periode ini kita berhasil menghasilkan berapa pairing nih misalnya. Misalnya saya berhasil menghasilkan 1000 pairing. Maka nanti akhir tahun di akhir periode saya akan menerima bonus sebesar 75 juta. Teman-teman bisa lihat bonusnya di level Toreda ada 5 juta, di level Ronin kalau berhasil 500 pairing 25 juta, di level Samurai berhasil 1000 pairing 75 juta, di Shogun 5000 pairing berhasil 575 juta bonusnya, di level Daimyo dengan 15.000 pairs berhasil mendapatkan 1,8 miliar. Nah, di level Bushido mendapatkan bonus 3,5 miliar. Ya, besar sekali ya di level Bushido. Nah, di akhir tahun periode kemarin sudah ada 11 ya, 11 Bushido yang menerima bonus 3,5 miliar ini. Oke, jadi kita sudah ada, saya sudah jelaskan ada bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Bonus hariannya ada 3, bonus sponsor, bonus pass up, bonus pairing. Ya, udah jelas ya. Nah, hebatnya di AFC ini tidak hanya memberikan penghargaan dalam bentuk bonus. Di luar bonus itu pasti ada penghargaan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, contohnya kali ini yang sedang berjalan adalah bonus emas. Ya, jadi atas produksi yang dihasilkan kita akan menerima emas ini maksimal sampai 50 gram. Ya, untuk 30.000 BV business volume ya akan mendapatkan 50 gram emas. Ya, begitu seterusnya. Ini bonus yang akan diberikan oleh AFC. Banyak macamnya bonus-bonusnya. Waktu itu juga ada bonus motor, ada bonus mobil ya, yang periode lalu bahkan sampai mobil. Oke. Kalau tadi di depan juga Mbak Ana sudah menginformasikan mengenai kehebatan perusahaan ya. Nah, ini juga sebenarnya informasi terkait dengan kehebatan perusahaan. Kali ini AFC menerima kembali penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI ya atas pemberian bonus kepada membernya ya. Perusahaan penjual langsung dengan pemberian bonus terbesar. Jadi AFC ini kan adalah perusahaan direct selling di Indonesia. Nah, bonus-bonus yang diberikan kepada membernya kali ini mendapatkan rekor MURI karena terbesar dari perusahaan-perusahaan direct selling lainnya. Gitu. Lalu juga AFC Indonesia sebagai top sales nomor 1 untuk tingkat dunia. Ya, hebat ya. Padahal Indonesia baru 3 tahun tapi sudah top sales nomor 1. Nah, ini adalah Pak Budi Darwin. Kemarin saya sempat ketemu, senang banget ketemu beliau. Semoga ketularan ya. Mana yang pengen Mbak Ami, targetnya Bushido. Jadi Pak Budi Darwin ini adalah beliau sudah tahun ini double Bushido ya. Saya nggak tahu bonusnya berapa ya. Mungkin Pak Ne bisa tahu, Pak Ne atau Mbak Anis. Kalau Bushido kan 3,5 M. Nah, Pak Budi Darwin ini sudah double Bushido. Nah, mau kan seperti saya? Katanya, oh mau banget. Beliau juga orang yang humble ya. Sempat saya bersyukur bisa ketemu beliau kemarin di acara LOP di Jakarta. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah kenal. Beliau adalah Pak Nurma Edi Yusuf. Kalau saya manggilnya Pak Ne ya, disingkat Pak Ne atau Pak Yusuf. Beliau mencapai rank samurai di periode 2001 ini, dan di sini beliau berterima kasih kepada semua The Miracle atas pencapaian ini ya. Jadi selamat ya buat Pak Ne mencapai samurai tahun ini, dan semoga untuk tahun depan targetnya apa ya Pak? Bushido kan? Oke, semoga juga bisa tercapai lagi di tahun periode 2022 ini.
Oke. Sekarang saya akan kembali ke teman-teman ya. Jadi gimana? Sudah percayakah dengan AFC? Tadi produk, dari sisi produk, dari sisi company, sekarang dari sisi bonus. Ya, semuanya di posisi yang terbaik ya. Bonus terbaik, perusahaan terbaik, produk juga terbaik. Nah, sekarang keputusan ada di Anda. Mau join kapan? Mau join sekarang atau mau join nanti? Ya, kalau Anda join sekarang, maka nanti Anda akan berada di posisi atas di sini. Ya, perusahaan ini akan terus berkembang. Perusahaan ini belum booming loh sekarang. Nah, pada saatnya booming, Anda sudah akan berada di atas sini. Atau Anda ingin menunda-nunda, joinnya nanti-nanti aja deh. Maka pada saat nanti Anda perusahaan itu sudah booming, Anda masih ada di sini. Ya, keputusan ada di Anda. Saya berharap Anda bisa diskusi, bisa ketemu dengan pengundang Anda untuk segera membuat keputusan tersebut. Ya. Oke. Dari yang saya presentasikan, apakah ada pertanyaan? Nah, ini pesan dari kami, apa yang telah Anda pikirkan dan putuskan adalah pilihan terbaik yang sudah Anda putuskan, tapi segera bertindak dan pastikan Anda bisa sukses. Ya. Jadi, seperti di depan tadi, cepat putuskan, Anda akan berada di posisi atas atau Anda akan tertinggal nantinya. Itu saja dari saya. Mungkin Mbak Ana mau memberikan, kalau nggak ada teman-teman yang tanya, mau memberikan kuis. Tapi saya buka dulu pertanyaan. Apakah ada yang mau tanya? Silakan masuk ke chat. Tidak ada? Oke, kalau gitu Mbak Ana silakan bikin kuis, Mbak. Oke, boleh. Nah, teman-teman yang tadi sudah menyimak materi saya mengenai company dan produk, sekarang cepat-cepatan ya. Yang jawab cepat dan benar, kecuali leader ya. Cepat dan benar akan mendapatkan Saya nggak boleh ya. hadiah dari kami. Oke, yang pertama adalah Mbak Ana, sorry, hadiahnya apa Mbak Ana? Oh, hadiahnya adalah 2 Utsu Utsi, 2 Yeay. kaset Utsu Utsi. Oke, teman-teman sebutkan tahun berapa dan di kota apa AFC lahir. Silakan. Ayo. Ayo. Sebelum nih. Ayo, mana lagi yang lain? Tuh Mbak Santi sudah, Mbak Dikna sudah. Mbak Ami. Jurinya Mbak Vita. Jurinya Mbak Vita ya. Iya, jurinya Mbak Vita. Sudah Mbak, nggak ada yang jawab lagi Mbak. Iya. Udah nih. Oke, silakan Mbak Vita. Pemenangnya siapa Mbak Vita? Waduh, pemenangnya yang pasti yang menjawab baik dan benar ini. Ini Mbak Santi lagi ya? Mbak Santi. Selamat. Ini menyimaknya total nih Mbak Santi nih. Ratu kuis, Ratu kuis. Ratu kuis. Padahal dia sambil gendong baby itu. Iya, makanya ini hebat nih. Jangan-jangan babynya bikin ngerejekeni babynya. Selamat ya Mbak Santi ya. Ya. Ditunggu 2 saset eksekusinya. Tik. Oke, lanjut. Silakan lagi. Ada berapa Mbak Ana? Udah, dari saya itu. Mungkin dari Mbak Wani. Dari aku. Yang udah menang nggak boleh ikut ya? Yang udah menang nggak boleh ikut. Ya, Mbak Santi, tolong ya. Aku kasih kuis nggak susah kok. Aku kasih kuis nggak susah. Ya, tapi cepet-cepetan. Iya. Oke. Berapa maksimal bonus pairing yang bisa diperoleh oleh level diamond? Ayo. Ayo. Berapa besarnya bonus pairing yang bisa diperoleh oleh level diamond dalam Rupiah ya, satu bulan?
Rupiah ya, Mbak? Rupiah dalam 1 bulan. Ayo, udah dijawab nih Mbak Dani jawab, lalu Mbak Susanti Novi jawab, Mbak Naomi jawab. Ayo, jurinya Mbak Vita. Masih ada yang mau Ayo. jawab? Ya, ditunggu. Hayo. Oh iya, hadiahnya saya kasihnya SOP Subarasi 2. Pas itu. Waduh. Mantap. Karena saya lagi minum ini supaya hipertensi saya normal kembali ya. Amin. Normal, Amin. Mbak. Aku udah membuktikan juga. Ayo, ditunggu. Sudah Mbak, kayaknya nggak ada yang jawab lagi. Ya, Dan oke. Ya, baik. sudah ada Sekali pemenang. lagi dengan nama yang hampir sama. Apa bedanya ya? Susanti, satunya lagi Susanti Novi. Mbak Susanti Novi ya, yang paling benar ya. Selamat. Yeay. Yeay. Kayaknya hari ini yang beruntung semuanya Santi. Santi, ya. Oh, panggilannya boleh. Mbak Novi. Oh, Mbak Novi, oke. Mbak Novi dan Mbak Santi. Kalau Mbak Santi kita udah tahu nomor handphonenya. Kalau Mbak Susanti Novi ada nggak nomor handphonenya? Mbak Novi, share nomor handphonenya ya, Ya. supaya kita bisa kirim. Waduh, ini Mbak Novi undangannya Mbak Santi gitu ya maksudnya ya? Gitu kah? Bukan. Oke, bukan, beda lagi ya? Ya. Iya, Undangannya benar. Santi. Ya, Ah, udah. oke. Mantap. Ini bener. Berarti ntar Mbak Santi tuh bener-bener bisa mengcascade informasinya dengan baik. Mbak Novi share Aplikasi nomor sempurna. HP-nya ya. Kalau Mbak Santi kita sudah punya nomor handphonenya ya. Kalau Mbak Novi yang belum. Oke, sambil menunggu, silakan Mbak Wani, Mbak Ana, ada closing remark. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada yang mau tanya mungkin? Ya. Atau sudah jelas semua? Yang jelas duitnya kita selalu cairnya cepat ya Mbak Wani ya. Pasti. Bonus-bonus Kan tadi itu bonus ya. harian. Iya, benar-benar. Bonus Pukul harian. 00 sudah kita terima. Iya, pukul 00 sudah masuk ke wallet kita. Mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Boleh di-open Boleh. kameranya sebelum kita tutup? Yuk, Ya. open kameranya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Aku kurang kelihatan kah? Sudah. Vita satu lagi standby ya, Vita satu lagi itu. Ini ada berapa ini ya? Satu halaman ya kayaknya ya. Satu halaman ya? Mm-mm. Oke, saya screenshot ya. Mana yang lainnya? Udah? Mbak Anis lagi nggak nih? Oh, wajah lelah. Aduh, nggak apa-apa sih. Bu Sido emang gitu sih, Bu Sido. Iya, Bu Sido nih berjuang untuk Bu Sido. Selamat ya Mbak Ami. Amin. Semoga Iya. tercapai. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke deh. Satu aja cukup lah ya. Cukup dong, cukup. Cukup. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri acara LOP malam ini. Saya Wani. Saya Ana. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Dan kita sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.